Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Yang terhormat dosen pembimbing, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni SPDI. Saya merupakan guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada Madrasah Sanawiyah Ar-Raudah Tangka, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Saya juga merupakan mahasiswa peserta program pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan nomor peserta 887303150062 dan nomor induk mahasiswa 0314247164. Dalam video ini akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Mari kita simak bersama. Kita bersama-sama berdoa. Untuk berdoa kita akan dipimpin oleh Wahyu. Kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Kita terhadap bangsa Indonesia, terlebih dahulu juga kita menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, yakni lagu Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh Okta, dan semuanya silakan berdiri. Indonesia Silakan duduk kembali. Nah, kita tadi ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita sepakat bahwa selama kita belajar tidak ada yang boleh keluar kelas. Dan nanti apabila ada yang mau bertanya atau mau menjawab dari pertanyaan Ibu, harus angkat tangan terlebih dahulu. Dan serta namanya juga jangan lupa. Paham? Masih semangat? Masih. Kalau gitu coba kita tepuk semangat. Kita lanjut ke materi. Masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Khulafaur Rasyidin. Iya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Saya Bu. Iya, Adit. Pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah atau para khalifah yang bijaksana dan adil. Iya. Tepuk tangan untuk mereka. Terus yang kedua, ya. Siapa yang tahu ada berapa khalifah yang terdapat di dalam Khulafaur Rasyidin? Saya Bu, Ya, Fatimah. ada 4 Bu. Yang pertama Abu Bakar Al-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Iya, tepuk tangan lagi buat Fatimah. Ya,
Lihat dulu, Ibu sampaikan dulu. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu ada 5. Yang pertama adalah berakhlak mulia seperti yang dicontohkan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, membangun perilaku yang santun, peduli dan bertanggung jawab seperti kebiasaan Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, menambah proses pemangkatan Abu Bakar Rasyidin dan Umar bin Khattab dengan taat. Yang keempat, meneruskan model kepemimpinan Abu Bakar Rasyidin sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dengan benar. Dan yang terakhir kelima, merumuskan model kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai khalifah yang mendapat julukan Amirul Mukminin dengan benar. Iya. Kita baca dari tujuan materi pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu tanya, ya. Sekarang Ibu tanya, ada yang tahu ini apa? Tahu. Apa ini? Buku. Kalau misalnya buku ini Ibu taruh di atas sini, kalian bisa ngambil nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan maju ke depan, terus diambil bukunya. Coba contohkan kayak gimana, Amira? Maju ke depan ini, maju ke depan, terus diambil. Setelah diambil buku itu mau kalian peluk, mau kalian asal jangan buat tidur ya, dipeluk, terus mau dibuka, dibaca, itu malah lebih bagus. Jadi intinya anggap aja ya, anggap saja ini adalah sebuah ilmu. Kalau ilmu itu ada di depan sana, ada di pojok sana, ada di mana-mana posisinya, bagaimana kita bisa meraih ilmu tersebut? Berarti dengan kita mendatangi ilmu tersebut. Jangan kita lihat dan kita pandang aja. Jadi harus kita datang, kita ambil, ya, kita pelajari biar ilmu itu benar-benar jadi manfaat untuk siapa? Kita. Untuk kita. Nah, oke, kalau gitu kita saksikan video, ya. Untuk videonya kita saksikan bersama-sama. Nah, ini Abu Bakar setelah Nabi Muhammad wafat, ya, adiknya parah, nggak bisa menjadi imam, maka disuruhlah Abu Bakar untuk menggantikan menjadi imam. Pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar setelah dia akan menjadi khalifah. Saran ini apa? Ada yang tahu? Hendaklah kita berbuat baik agar nantinya kebaikan kita diingat oleh orang. Masih semangat? Masih semangat ya? Coba kalau masih semangat kita tepuk semangat. Ya? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Dalam video tadi itu dijelaskan kepemimpinan Abu Bakar. Yang pertama adalah proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mengajarkan langsung bagaimana memilih seorang pemimpin. Setelah beliau meninggal secara tidak langsung, Islam itu memberikan kebebasan untuk membuat model pemilihan seorang pemimpin. Nah, sejarah pengangkatan Khulafaur Rasyidin itu memberikan pelajaran berharga bagaimana cara kita memilih seorang pemimpin umat.
Jadi pada saat Nabi Muhammad wafat, yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad menjadi pemimpin atau menjadi pengganti beliau itu adalah Khalifah Abu Bakar. Tadi ada di video ya. Ini yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerintah di tahun 11 sampai 13 Hijriah. Kalau untuk tahun Masehinya 632 sampai 634 Masehi. Nah, jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah menitipkan pesan dan menunjuk siapa kelak yang akan menjadi pengganti dan penerus beliau atas kepemimpinannya, sehingga sepeninggalan beliau terjadilah beberapa perselisihan ketika proses pengangkatan khalifah khususnya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Nah, kaum Muhajirin beranggapan bahwa Nabi Muhammad itu berasal dari kalangan kaum Muhajirin, jadi yang berhak menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad itu adalah kaum Muhajirin. Kaum Ansar pun juga seperti itu, beranggapan bahwa kaum Ansar adalah dulu yang menolong Nabi Muhammad dan umatnya berhijrah ke Madinah. Mereka juga merasa mereka lah yang berhak menjadi pengganti Nabi Muhammad. Nah, setelah melalui musyawarah disepakati bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah. Adapun kesepakatannya, yang pertama, Abu Bakar adalah orang pertama yang mengakui peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, Abu Bakar adalah orang yang menemani Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang ketiga, Abu Bakar orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Dan yang terakhir, Abu Bakar adalah imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad. Tadi di video ada. Nah, setelah Abu Bakar wafat karena sakit tadi ya, wafat, lalu ditunjuklah Umar bin Khattab. Nah, ini masa kepemimpinan dari Abu Bakar. Ya, masa kepemimpinan dari Abu Bakar. Jadi setelah Abu Bakar itu diangkat menjadi khalifah, yang pertama dilakukan Abu Bakar yakni memerangi orang-orang murtad, orang yang keluar dari Islam, karena mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad sudah wafat, jadi tidak ada pemimpin umat Islam. Jadi tidak ada seorang sosok pemimpin umat, ya, seorang pemimpin umat. Makanya mereka banyak yang keluar dari agama Islam. Selain memerangi orang-orang murtad, ada lagi yang dilakukan oleh Abu Bakar, yakni memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Terus lagi memerangi apa lagi? Masih ingat tadi di video? Memerangi nabi palsu. Karena nabinya sudah tidak ada, jadi kan banyak nih bermunculan yang mengaku sebagai seorang nabi. Nah, itu diperangi oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar terfokus oleh masalah atau penyelesaian masalah yang ada di dalam negeri. Yang khalifah kedua ada khalifah siapa yang kedua? Umar bin Khattab, memerintah di tahun 13 sampai 23 Hijriah. Kalau di tahun Masehi 634 sampai 644 Masehi. Nah, pada masa kekhalifahan beliau itu beliau memprioritaskan untuk memperluas Islam. Jadi memperluas Islam. Jadi tidak hanya yang di dalam negeri aja yang diurusi, yang di luar negeri pun juga diurusi. Salah satunya adalah memperluas Islam. Umar bin Khattab menerapkan sistem administrasi pemerintahan
8 wilayah provinsi, yakni Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basra, Kufa, Palestina, dan Mesir, dan beberapa departemen yang didirikan untuk mengatur gaji dan pajak, sehingga berdirilah Baitul Mal. Baitul Mal itu kalau sekarang namanya bank, tempat menyimpan uang. Dalam merapikan sistem administrasi, Umar bin Khattab menerapkan kalender Hijriyah. Jadi yang mengeluarkan kalender Hijriyah itu di masa Khalifah Umar bin Khattab. Lanjut, dalam proses peralihan kepemimpinan, Umar bin Khattab tidak menggunakan cara yang dilakukan Abu Bakar. Beliau lebih memilih tim formatur yang terdiri dari 6 orang sahabat Nabi. Tugasnya untuk memilih di antara mereka sebagai penggantinya. Melalui proses persidangan tim formatur, terpilihlah Utsman bin Affan menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi kan di awal tadi Abu Bakar menunjuk Umar. Umar nggak mau menunjuk, tapi membuat tim yang terdiri dari 6 orang. Nah, tim 6 orang ini yang memilih dan terpilihlah Utsman bin Affan sebagai pengganti. Ibu bagi tugas, kita kerja kelompok. Dari sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti didiskusikan dulu hasilnya apa, terus ditulis, dan nanti ada perwakilan ketua kelompok. Jadi ditunjuk dulu ketua kelompoknya siapa, ya. Kita presentasi satu-satu perwakilan per kelompoknya, bisa maju untuk ketuanya dari kelompok 3. Kelompok 3. Siapa ketuanya? Ya, dari kelompok 3. Model kepemimpinan Umar bin Khattab melalui perdagangan sosial dan pengajaran. Kepemimpinan Umar bin Khattab menunjukkan keteladanan luar biasa dalam. Iya, terima kasih. Tepuk tangannya. Kelompok 2. Ketuanya silakan. Silakan, Selvi. Perkenalkan, nama saya Selvi Fatia. Saya dari kelompok 2. Model kepemimpinan kelompok orang sendiri melalui perdagangan bangun aktivitas ekonomi yang bersih dan berkaitan. Oh iya. Model dari kelompok 1. Model kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq melalui perdagangan sosial. Iya, tepuk tangan. Tugasnya bagus semuanya presentasinya. Jadi kesimpulannya adalah Khulafaur Rasyidin itu merupakan pemimpin umat Islam yang melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ketika atau pada saat beliau sudah wafat. Yang kita pelajari hari ini itu adalah model kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar itu lebih menonjolkan sikap tegas dan keimanan, sedangkan Umar itu lebih menonjolkan sikap tegas, disiplin, dan inovatif. Bisa, ini tugas di rumah, bisa kalian cari untuk model kepemimpinan yang selanjutnya, yakni Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nanti dicari ya di rumah ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa. Untuk berdoa akan dipimpin oleh Wahyu. Berdoa mulai. Bismillah.